angkat kepala. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami dan keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pada pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 49 ayat pertama sampai ayat 7, besok ayat 8 sampai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-26. Yesaya pasal 49 ayat pertama sampai ayat 7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung anak panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan mencatatkan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub padanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau diterang bagi bangsa-bangsa, keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Begini firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, pada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-besar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Puji Tuhan. Kita perhatikan pada ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana Yesaya, Tuhan telah memanggilnya dari sejak kandungan ibunya, dan menyebut namanya sejak dari perut ibunya. Ya, Tuhan memanggil Yesaya sejak dari kandungan. Bukan saja memanggil, tapi namanya sudah ada dalam perut ibunya, menjadi hamba Tuhan. Kita tahu kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Sejak kita ditebus oleh darah yang sangat mahal, buat korban dari jual juta, kita merdeka jadi hamba-hamba Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan. Tuhan telah memanggil kita. Hari ini Tuhan memanggil kita menjadi hambanya. Ya. Memanggil hambanya sejak dari kandungan. Tuhan telah memanggil hambanya, kita dipanggil menjadi hambanya. Untuk apa? Hidup jadi berkat. Ya. Hidup jadi terang. Ya. Hidup jadi terang bagi bangsa-bangsa, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang
6. Tetapi aku akan membuat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, kita dipanggil Tuhan jadi hambanya, jadi terang bagi orang dunia yang penuh kegelapan dosa. Dunia yang kita tinggali benar-benar akan gelap. Justru dunia membutuhkan terang. Kapan terang itu? Ketika terang itu ada untuk kita. Sejak Tuhan memanggil kita dari kandungan, kita jadi terang. Tuhan tidak mau kita jadi gelap. Gelap itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Yesaya ketika dipanggil jadi terang, dia sebagai manusia hamba Allah, dia juga pernah merasakan, dikatakan dia kecewa. Sebagaimana pada ayat yang keempat, tetapi aku berkata, aku telah berusaha susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Yesaya pernah mengalami apa yang kata kecewa. Aku sudah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan. Tapi banyak orang tidak mau menerima terang itu. Kenapa dia tidak mau menerima? Sebab hidup dalam gelap. Ya, hidup dalam gelap. Maka Yesus katakan, akulah terang dunia. Tuhan Yesus katakan, aku terang dunia. Kita belum ada terang. Ketika kita terima Yesus sebagai dalam hidup kita, kita memiliki terang. Ketika dari terang, banyak kita menyampaikan berita terang, banyak orang nggak mau terima sebab manusia senang hidup dalam gelap. Yesaya juga pernah mengalami kecewa. Justru hari ini mungkin saudara kecewa ketika saudara ajak menyampaikan tentang keselamatan, tentang berita tentang terang, saudara kecewa. Teman kita, saudara kita, famili kita tidak mau menerima terang itu. Kenapa? Sebab mereka hidup dalam gelap. Demikian juga kalau kita hidup dalam terang ini, sering kita malu kecewa. Justru terang, kita harus jadi terang di dunia yang gelap ini. Kita harus jadi terang di dunia yang penuh kegelapan. Sebab dunia sebentar akan lenyap. Kalau kita tidak mau jadi terang, berapa banyak mereka yang meluncur terus ke dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Sebagaimana Mazmur 49 ayat 14 dan 15. Ya, biar kita menjadi terang, sekalipun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, tapi kita mau hidup dan terang. Hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Sekalipun secara manusia saudara kecewa dengan hidup yang saudara jalani, lihat manusia melihat keadaannya, saudara kecewa dengan manusia yang senang dan gelap. Tapi satu perkara, Yesaya pernah mengalami, mungkin saudara mengalami, tapi percayalah, apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia. Ya, lihat apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia. Sampaikan kabar terang, sampaikan kabar berita tentang terang itu, sehingga satu ketika dia mau terima Tuhan sebagai juru selamatnya. Amin. Benar Tuhan, banyak kali kami kecewa dengan hidup yang kami jalani Tuhan. Ketika kami menyampaikan berita tentang terang, berita tentang keselamatan, mereka tidak mau menerima. Yesaya juga mengalami, dia sudah berusaha, tetapi mereka tidak. Tetapi satu perkara, firman berkata dari 1 Korintus 15 ayat 58, jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang saudara kerjakan buat Tuhan, sekalipun dia tidak mau, tapi titik berita itu, ya, berita tentang selamat dia sudah terima. Minimum satu ketika benih itu akan tumbuh. Dan kita mendoakan mereka yang belum terima Engkau Yesus sebagai juru selamat, supaya mereka boleh diselamatkan oleh pemberitaan firman Allah yang kita sampaikan secara otodidak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan cari nafkah serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga. Kami hanya kenalkan benang kemisi dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, bahkan para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan. Berkat kesehatan yang prima, risma berperang melawan virus corona.
sehingga yang sembuh semakin banyak Tuhan, tapi yang terpapar semakin habis. Bahkan melalui vaksin ini, mereka mau divaksin, semua ini demi kebaikan buat mereka semua. Terima kasih Bapak, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia. Katakan